Assalamualaikum warahmatullahi kami dari kelas G, kelompok 5 pengantar jurnalistik dan penyiaran mau memamerkan hasil analisis kami dari beberapa berita tentang 9 elemen jurnalistik. Hasil analisis dari berita yang saya baca dari Koran Tribun Jogja yang berjudul Masih Perlu Evaluasi, PSIM tumbangkan Arema FC 1-0 di laga uji coba pada 20 Agustus 2021 adalah: yang pertama, berita mengincar kebenaran. Karena pada berita tersebut menjelaskan secara spesifik tentang line up pemain yang akan bertanding, hasil akhir pertandingan, dan siapa yang mencetak gol. Kemudian, komitmen wartawan kepada masyarakat dan kepentingan publik adalah pada berita tersebut wartawan ingin menyampaikan kepada warga Jogja bahwa tim kesayangan kota mereka menang pada laga uji coba melawan Arema FC. Yang ketiga, membuat hal penting menjadi relevan karena jurnalis juga mewawancarai pelatih PSIM. Ia mengatakan bahwa meski memenangkan pertandingan tersebut, tetapi sang pelatih masih belum puas dengan permainan tim yang ia asuh pada pertandingan tersebut. Jadi saya menyimpulkan bahwa berita yang saya analisis ini beraliran pers timur. Saya menganalisa 9 elemen jurnalisme dalam berita di koran harian Jateng yang berjudul Riuh Tagar Dejan Out Belum Berujung, yang isinya bahwa pada tanggal 30 September 2021 di omah PSS Ngaglik Sleman, supporter klub sepak bola PSS Sleman atau BCS dan Slemania melakukan demonstrasi akibat permainan dan manajemen yang dianggap buruk. Yang pertama, berita tersebut mengejar kebenaran atau truth karena runtutan berita yang saling berhubungan dari latar tempat, waktu, dan hal-hal yang terjadi di tempat dan statement yang dikeluarkan. Hal ini bisa dikonfirmasi dari video-video yang tersebar di internet. Bahwa siap mengeluarkan Dejan tapi PSS akan dipindah seperti dengan spesial. Yang kedua, wartawan disiplin melakukan verifikasi. Selain wartawan mengutip dari isi statement yang dikeluarkan seorang supporter, wartawan juga melakukan konfirmasi ke asisten manajer PSS Sleman M. Eksan. Yang ketiga, wartawan berhasil membuat hal penting menjadi menarik. Menurut saya, wartawan berhasil membuat berita menarik dengan memasukkan tagar Dejan Out. Dengan ini bisa saya simpulkan dan mendefinisikan berita tersebut beraliran pers versi timur. Hasil analisis dalam Koran Kedaulatan Rakyat yang berjudul IV Sleman, Brimopolda DIY beri 2.000 masker di pasar pada Senin 20 April 2020 yang isinya bahwa tim IV Sleman mengajak masyarakat untuk menggunakan masker dalam aktivitasnya sesuai instruksi pemerintah. Yang pertama, berita mengejar kebenaran. Dapat dilihat dari waktu dan tempat yang jelas dalam berita tersebut. Yang kedua, komitmen kepada masyarakat dan kepentingan publik. Jurnalis mendukung program pemerintah untuk menggunakan masker di tengah pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, menggunakan hati nuraninya. Jurnalis menggunakan hati nuraninya karena untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahayanya wabah corona. Berita ini dapat disimpulkan termasuk dalam pers timur. Berita berikut yang saya analisis dari koran Suara Merdeka yang berjudul Retakan Tanah Setelah Gempa Terus Dipantau. Retakan tanah Bukit Igi Kasur, Desa Dauhan, Kecamatan Sirampong, Brebes masih terus dipantau. Retakan ini muncul setelah gempa bermagnitudo 3,0 mengguncang wilayah tersebut pada Selasa 28 September. Analisis yang pertama adalah mengejar kebenaran. Karena dari berita tersebut tercantum latar waktu yang jelas, tempat terjadi bencana yang akurat, serta ada beberapa bukti berupa foto yang tercantum di koran. Yang kedua, komitmen wartawan kepada masyarakat dan mementingkan publik. Dari berita tersebut, wartawan mempunyai komitmen bahwa mereka hadir dan memberitakan untuk kepentingan masyarakat, sehingga warga setempat bisa tetap tenang dan tidak merasa khawatir. Yang ketiga, jurnalis itu disiplin menjalankan verifikasi. Nah, dari berita tersebut kita bisa melihat bahwa wartawan mempunyai banyak sumber, yaitu dari Koordinator Satgas Penanggulangan Bencana BPBD serta tim ESDM, serta wartawan meliput langsung tempat kejadian. Hasil analisis dari sumber koran Suara Merdeka pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 yang berjudul Manny Pacquiao resmi calon presiden Filipina. Dari analisis
yang saya dapatkan, pertama, jurnalisme itu mengejar kebenaran karena terdapat pada tanggal wawancara tersebut, Manny Pacquiao resmi mendaftarkan diri sebagai calon presiden di KPU Filipina. 2. Komitmen wartawan kepada masyarakat dan kepentingan publik untuk bertekad entaskan kemiskinan. Lalu yang ketiga, jurnalistik menyediakan forum bagi masyarakat karena Pacquiao mencalonkan diri bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk memberi pemuda kepada masa depan yang baik. Lalu yang keempat, usaha keras untuk satu hal yang menjadi menarik, yaitu ia akan mengakhiri korupsi dengan mempenjarakan pejabat yang bersalah. Jadi, saya menyimpulkan berita itu beraliran timur. Hasil analisis dari berita yang saya baca dari koran Jawa Pos yang berjudul Paksa Tutup Karaoke Selama Libur Corona dari tanggal 16 Maret 2020 adalah yang pertama, berita tertuju pada kebenaran karena pada berita tersebut dijelaskan secara detail daerah kejadian, waktu kejadian, dan bagaimana operasi atau upaya yang dijalankan untuk menutup tempat karaoke tersebut. Lalu yang kedua, komitmen wartawan kepada masyarakat dan kepentingan publik. Wartawan mendukung secara penuh program pemerintah untuk menutup seluruh tempat hiburan, salah satunya tempat karaoke di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Lalu yang ketiga, berusaha keras membuat hal penting menjadi menarik dan relevan. Pada berita tersebut, jurnalis memastikan dengan pertanyaan yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa sejumlah tempat hiburan, salah satunya tempat karaoke, sudah ditutup untuk sementara demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan dapat disimpulkan bahwa berita ini dapat termasuk dalam pers timur.